Hilangnya nyawa anak kelas 4 SD di Ngada NTT ini menimbulkan respon dari pemerintah pusat. Selain menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam, sejumlah koordinasi dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak perlu terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Tentu kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan. Peristiwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur seolah menjadi alarm bagi kita semua bahwa kepekaan dan peduli dengan sekitar harus juga diperhatikan. Sebenarnya jauh sebelum peristiwa di Ngada, sepasang suami istri membagikan buku secara gratis ke anak-anak di Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Inilah kegiatan yang dilakukan sepasang suami istri di Desa Tegal Manggung, Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dibagikan di media sosial @aa Saipudin, dirinya membagi-bagikan buku tulis secara gratis ke anak-anak bersama sang istri. A. Saipudin bukan orang kaya raya yang memiliki harta sangat berlebihan, tapi berbagi hal sederhana seperti buku tulis, seragam, dan kebutuhan sekolah ke anak-anak ternyata maknanya sangat luar biasa. Aktivitas ini dibagikan pada 5 Juli 2025. Seandainya kita semua memiliki kepedulian yang sama seperti yang dilakukan A. Saipudin, mungkin kisah pedih dari Ngada, Nusa Tenggara Timur tidak pernah kita dengar. Hasil operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung, petugas menyita tumpukan uang tunai hingga emas seberat 3 kg. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Sumatera itu di samping subur, tapi kan juga rawan bencana. Penangkapan itu hanya pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Bakamla RI membentuk Coast Guard di ASEAN. Di PSSI untuk back-to-back emas itu ada alasan. Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang. Jangan lewatkan One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.
Seorang anak kelas 4 SD mengakhiri hidupnya di Nusa Tenggara Timur akibat tidak mampu membeli buku dan pena. Dalam olah TKP, korban menuliskan sepucuk surat perpisahan kepada ibunya. Indonesia kembali berduka dengan hilangnya nyawa seorang anak di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak kelas 4 SD tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk membeli pena dan buku. Saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sepucuk surat dari korban yang mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama itu lepas dia tinggal di kampung, hanya dengan dia punya oma ini sudah tua. Hilangnya nyawa bocah di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini memantik amarah Gubernur NTT. Emmanuel Melkiades menegur keras seluruh jajaran pemerintah setempat yang dinilai gagal dalam mengurus masyarakat. Seorang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Berpoin. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jawabnya. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Para pejabat-pejabat daerah, saya juga sama harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sudah, yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala-kepala daerah atau kepala daerah, sekda-sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda kan pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam saya masih cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini. Adanya kasus ini menjadi tamparan keras bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk dapat memperhatikan masyarakatnya. Diharapkan tidak ada lagi nyawa yang hilang hanya karena kesejahteraan, karena satu nyawa terlalu berharga untuk masa depan sebuah bangsa. Tim Liputan, iNews melaporkan.